Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arifin Nasa dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 2C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku karya Ajib Rosidi yang berjudul Bahasa Indonesia Bahasa Kita akan diganti dengan bahasa Inggris. Nah, buku ini cetakan pertamanya itu tahun 2001 dan hingga cetakan elektroniknya itu tahun 2018. Nah, identitas bukunya yaitu bentar. Judul bukunya seperti yang saya sebutkan tadi, Bahasa Indonesia Bahasa Kita akan diganti dengan bahasa Inggris, karya Ajib Rosidi, penerbitnya Pustaka Jaya, tahun terbit 2010, itu edisi revisi yang saya baca saat ini, terus 2018 edisi elektronik, dan jumlah halamannya itu kurang lebih 188 halaman, ISBN 1978979419319366. Elektronik ISBN-nya 978979419554541. Untuk biografi penulisnya, Ajib Rosidi merupakan seorang sastrawan Indonesia, penulis, budayawan, dosen, pendiri, redaktur beberapa penerbit, pendiri serta ketua Yayasan Kebudayaan Rencake. Ajib merupakan salah satu pengarang sajak dan cerita pendek yang paling produktif. Kisaran 326 judul karya yang dimuat dalam 22 majalah. Ajib juga aktif menulis drama, cerita rakyat, cerita wayang, bacaan anak-anak, lelucon, dan memoir, serta menjadi editor beberapa bunga rampai. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai review dari isi bukunya tersendiri. Jadi dalam buku ini bukan hanya membahas mengenai bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, tapi buku ini juga membahas mengenai sastra, bahasa ibu, terus hilangnya sastra di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, dan masih banyak lagi dari sejarah hingga contoh kasus yang realnya itu ada dalam buku ini. Tapi kita harus benar-benar bisa memahami isi dari buku ini, karena memang buku ini kan ditulis tahun 2001, bukan ditulis, cetak pertama tahun 2001, otomatis dalam beberapa titik mangsa itu ada yang penulisannya itu dari tahun 1999, 98 dan sebagainya. Nah, jadi kita masih ada beberapa ejaan yang menggunakan ejaan lama. Jadi kita harus benar-benar memahami apa maksud dari diksi tersebut. Nah, itu yang menjadi kesulitan untuk memahami dalam buku ini. Tapi dalam hal gaya bahasanya, gaya penulisannya itu benar-benar renyah dan ringan, sehingga semua kalangan itu bisa membacanya. Bukan hanya renyah sih, tapi juga penulisannya itu santai. Bahkan ini kan kumpulan pendapat ya, bisa dibilang esai. Jadi memang ini bukan seharusnya sih, ada beberapa buku kalau misalkan esai itu menggunakan bahasa-bahasa yang lumayan berat, tapi buku karya Ajib Rosidi ini menggunakan gaya penulisan yang santai, sehingga kita tuh membaca, oh ngena gitu, feel yang didapat dari penulisan tersebut. Oke, dalam review bukunya tersendiri itu ada, dalam buku ini tuh ada 17 pembahasan, ada 17 pendapat. Yang pertama ada bahasa Indonesia bahasa kita. Poin utamanya pasal 36 UUD 1945, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Istilah bahasa Indonesia oleh kalangan pers nasional. Pemerintah Hindia Belanda memerintahkan Seaven of Fusion sebagai pembaku bahasa Melayu dan lain sebagainya. Terus itu ada demokrasi dan politik bahasa di Indonesia. Terus ada berbanggalah dengan bahasa Indonesia. Terus ada bagaimana masa depan bahasa Indonesia. Terus ada disertasi UI bahasa Inggris untuk apa, untuk siapa gitu, bukan untuk apa, untuk siapa. Terus ada undang-undang kebahasaan, ada juga bagaimana nasib EGD, ada bahasa dan sastra Melayu pasar, ada sastra Indonesia perkembangan dan pembelajarannya, ada juga Amin Swini detektif naskah-naskah Melayu, ada juga Hari Bahasa Ibu Internasional, ada juga beberapa
hal tentang bahasa ibu. Ada bahasa ibu, ada perkembangan bahasa dan sastra daerah, dan ada sastra dan bahasa ibu di mana kau. Dan yang terakhir, ini yang sangat relate sekali dengan kehidupan kita karena berdasarkan contoh kasus yang nyata yang ada di kehidupan kita, yaitu oleh pejabat-pejabat negara, yaitu rapat resmi pejabat dengan bahasa Inggris. Nah, ada beberapa catatan sebetulnya dalam pembahasan ini, seperti yang ditulis di pembahasan rapat resmi pejabat dengan bahasa Inggris, karena hal ini ketika menuliskan itu langsung kepada contoh kasus dengan bahasa menyindir. Jadi kita yang membaca itu tahu, bukan tahu, ingin mengetahui lebih dalam lagi apa sih isi buku ini, karena dalam buku itu berisi mengenai sindiran terlebih dahulu. Jadi wah, sindiran nih sepertinya menarik gitu. Nah, dalam buku ini berisi pemikiran menyimpang Gubernur Sumatera Selatan terhadap makna fungsi nasional sebagai bahasa resmi negara, karena memang beliau itu ketika rapat-rapat resmi itu menggunakan bahasa Inggris dengan alasan ini sudah memasuki era globalisasi gitu, katanya untuk keren-kerenan. Tapi padahal itu menyimpang dari pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Jadi kita sebagai anak Indonesia harus bangga dengan bahasa nasional, dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, karena secara dalam buku ini saja itu sudah dijelaskan bahwasanya sisi historisnya bahwa penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu tidak semudah untuk membalikan telapak tangan, tapi ada sisi historisnya terlebih dahulu dari rapat dari tahun 1928 hingga mencapai di pembahasan selanjutnya di rapat persiapan panitia kemerdekaan. Ya, di rapat persiapan panitia kemerdekaan kalau tidak salah di situ. Nah, itu. Jadi ini sangat relate sekali. Jadi ini di rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI yang ada di tanggal 18 Agustus 1445. Nah, itu review buku dari Ajib Rosidi, bahasa Indonesia, bahasa kita akan diganti dengan bahasa Inggris. Nah, itu. Mungkin itu saja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.